Inilah tren teknologi di tahun 2022, Metaverse, NFT, dan Web 3.0. Pandemi COVID-19 melahirkan budaya bekerja dari rumah atau work from home (WFH), yang diiringi peningkatan pemanfaatan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, sejumlah teknologi dan inovasi dikabarkan bakal menjadi tren pada 2022. Sebut saja Metaverse, NFT, dan kali ini ada Web 3.0. Mari kita bahas satu persatu. Jumpa lagi di channel Jenny Lere Kakak. Jangan lupa di like, subscribe, tekan gambar loncengnya dan di komen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, upaya pemerintah menghadapi transformasi industri di tahun 2022, yang diperkirakan mengarah kepada Society 5.0 atau Society of Intelligence, di mana ruang fisik dan dunia siber akan terintegrasi dengan kuat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, guna mempercepat penciptaan talenta digital baru, dan pengembangan ekonomi berbasis digital telah dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur digital, pelatihan, penerbitan regulasi, penyediaan ekosistem UMKM, serta penyediaan pembiayaan, ujar Airlangga saat menyampaikan keynote speech pada kuliah umum di Universitas Kristen Satya Wacana UKSW, di Salatiga seperti dikutip dalam siaran per Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022. Booming teknologi baru seperti Metaverse, blockchain, NFT, dan Web 3.0 juga akan menjadi tren baru di setiap lini kehidupan masyarakat. Karena itu, generasi muda di negara kita diharapkan bersiap untuk mulai menguasai berbagai keterampilan yang diperlukan di bidang-bidang ini. 1. NFT, Non-Fungible Token. Di tengah berkembangnya Metaverse, dunia digital, dan mata uang kripto, NFT atau Non-Fungible Token, juga menjadi salah satu istilah yang populer diperbincangkan para penggemar aset digital. NFT sendiri pada dasarnya adalah token yang tidak dapat direplikasi dan tidak dapat diganti. Dengan NFT, sebuah karya seni bisa ditokenisasi untuk membuat sertifikat kepemilikan digital yang bisa dibeli dan dijual. Mirip dengan kripto, catatan siapa yang memilikinya akan disimpan di buku besar bersama yang dikenal sebagai blockchain, yang tidak bisa dipalsukan, karena mereka dikelola oleh ribuan komputer di seluruh dunia. Maka dari itu, sebuah karya seni NFT selalu unik, dan dapat diautentikasi dengan teknologi blockchain melalui sertifikat keaslian dan kepemilikan yang tidak dapat diubah. Pembeli pun dapat melacak kembali kepemilikan dari sebuah NFT ke pencipta tanpa perantara atau rumah lelang untuk mengkonfirmasi, perbedaan antara aset kripto dan NFT terletak pada limitasinya. Jika aset kripto berupa koin yang diperdagangkan dengan jumlah tertentu, NFT adalah nilai karya seni digital dengan jumlah terbatas, yang pemiliknya mendapatkan eksklusivitas tersendiri pada karya digital tersebut. Di sisi lain, pemanfaatan NFT sekarang semakin luas dan dapat masuk ke dalam berbagai aset komoditas, sehingga membuatnya semakin fleksibel. 2. Web 3.0. Dalam dunia teknologi, selain Metaverse yang terus digaungkan, Web 3 atau Web 3.0 juga semakin sering didengar. Beberapa pakar teknologi berkata, Web 3.0 akan menjadi jenis internet baru yang tidak hanya secara akurat menafsirkan apa yang Anda masukkan, tetapi benar-benar memahami semua yang Anda sampaikan, baik melalui teks, suara, atau media lain, di mana semua konten yang Anda konsumsi lebih disesuaikan untuk Anda daripada sebelumnya. Saat ini, sudah ada beberapa platform yang disebut telah mengadopsi Web 3.0 namun dampaknya belum akan terlalu terlihat sebelum semua teknologi yang digunakan tertanam di infrastruktur web. Tetapi sebenarnya apa itu Web 3.0, seperti apa tampilannya, dan bagaimana hal itu akan mengubah hidup kita? Web 3.0 adalah internet generasi ketiga, yang akan datang, di mana situs web dan aplikasi akan dapat memproses informasi dengan cara yang cerdas, melalui teknologi, seperti machine learning, big data, teknologi buku besar terdesentralisasi, DLT, dan lain-lain. Web 3.0 awalnya disebut web semantik oleh penemu World Wide Web, Tim Berners-Lee, dan ditujukan untuk menjadi internet yang lebih mandiri, cerdas, dan terbuka. Selain itu, definisi dari Web 3.0 dapat diperluas menjadi data akan saling berhubungan dengan cara yang terdesentralisasi di mana data sebagian besar disimpan dalam repositori terpusat.
Selanjutnya, pengguna dan mesin akan dapat berinteraksi dengan data. Namun agar hal ini terjadi, program perlu memahami informasi baik secara konseptual maupun kontekstual. Maka begitu, dua landasan utama Web 3.0 adalah web semantik dan kecerdasan buatan AI. Karena jaringan Web 3.0 akan beroperasi melalui protokol terdesentralisasi yakni blok yang mendirikan teknologi blockchain dan mata uang kripto, sangat besar kemungkinan akan ada hubungan yang kuat di antara ketiganya. Kita dapat berharap, untuk melihat pertemuan dan hubungan simbiosis, antara ketiga teknologi ini dan bidang lainnya. Teknologi Web 3.0. Web 3.0 sebenarnya bukanlah konsep baru di mana Jeffrey Zeltman, salah satu pengembang awal aplikasi Web 1.0 dan 2.0, telah menulis dalam sebuah blog yang menempatkan dukungannya di balik Web 3.0 pada tahun 2006. Bahkan pembicaraan seputar topik ini telah dimulai sejak tahun 2001. Web 3.0 nantinya akan lahir dari evolusi alami alat web generasi lama yang dikombinasikan dengan teknologi mutakhir seperti AI dan blockchain, serta interkoneksi antara pengguna dan peningkatan penggunaan internet. Jadi bisa pula dibilang, Web 3.0 adalah peningkatan atau upgrade dari dua pendahulunya, Web 1.0 dan 2.0. 3. Metaverse. Metaverse adalah suatu teknologi augmented reality, AR, yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual. Metaverse kerap diartikan sebagai simulasi dunia nyata, manusia yang diimplementasikan di dunia maya atau internet. Metaverse pun semakin menjadi perbincangan, tatkala CEO Facebook Mark Zuckerberg mengubah nama Facebook menjadi Meta, yang diambil dari kata metaverse. Zuckerberg mengungkapkan metaverse sendiri merupakan perwujudan dari internet. Orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, atau perangkat lainnya. Namun, sebenarnya istilah metaverse ditulis oleh Neal Stephenson di novel Snow Crash pada 1992. Berikut adalah cara kerja atau sejumlah kegiatan atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh penggunanya di metaverse, antara lain. Horizon. Horizon adalah dunia virtual yang dapat memilih atau membuat tanah sendiri seperti taman, kantor, tempat bermain, pantai, pegunungan, luar angkasa atau tempat manapun yang ingin dituju. Avatar. Avatar adalah pengguna dapat menciptakan avatarnya sendiri sesuai keinginan seperti avatar manusia dengan gender laki-laki atau perempuan lengkap dengan pakaian ataupun wujud lain misalkan robot, karakter, dinosaurus, dan lain-lain. Kegiatan virtual. Kegiatan virtual adalah pengguna dapat melakukan aktivitas yang sama di dunia asli seperti berolahraga, menonton film, menonton konser, kuliah, bekerja, dan lain-lain. Kumpul bersama. Kumpul bersama adalah pengguna dapat bertemu dengan pengguna lain untuk meeting, berpesta ataupun sekedar nongkrong bersama. Belanja. Belanja adalah pengguna dapat berbelanja dan bertransaksi layaknya berbelanja langsung ke toko atau mall. Masuk ke dalam game. Masuk ke dalam game adalah pengguna dapat masuk ke dalam game layaknya seperti film Ready Player One atau film Free Guy. Alat hardware. Alat hardware adalah pengguna memakai headset virtual. Nah, itulah penjelasan mengenai apa itu metaverse dan seperti apa di metaverse. Terima kasih sudah menonton, semoga tayangan ini dapat berguna dan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi, jangan lupa di like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya serta dibagikan ke saudara dan kerabat, agar dapat menambah pengetahuan tentang teknologi. Sampai jumpa.